istimewanya sekolah di RA Lintas itu yang pertama mempunyai program unggulan yang berbeda dengan RA yang lain, terutama yang ada di daerah Patok, yaitu program keagamaan yakni pembiasaan sholat duha. Nah, rata-rata di daerah Patok itu untuk sholat duha itu tidak dilakukan setiap hari, tapi di era Al-Mumtaz sendiri itu setiap hari kami biasakan untuk sholat duha sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada juga program tahfidz atau hafalan juz 30. Kemudian program tahsin menggunakan metode Anahdiah yang kami nilai ini efisien karena dari program Anahdiah ini anak lebih bisa menangkap apa yang diajarkan. Kemudian ada juga program Asmaul Husna, kemudian serta mengutamakan sopan dan santun. Itu istimewanya di RA Anuntas. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua saat dan setelah anaknya sekolah di RA Anuntas. Nah, ini dari yang kami lihat sebelum anak masuk di RA Anuntas itu mereka rata-rata belum menghafal doa sehari-hari atau hafalan surat pendeknya itu rata-rata masih surat Al-Fatihah saja. Kemudian belum mengenal Asmaul Husna dan sholat duhanya pun mereka nggak tahu sholat duha itu apa. Nah, setelah masuk ke era Al-Mumtaz, mereka mendapatkan ilmu tersebut sehingga di rumah mereka bisa melakukannya. Kemarin juga pernah ada laporan dari wali santri, anaknya itu pengen berangkat duluan karena kalau yang berangkat duluan itu jadi imam sholat duha. Jadi mereka disiplin biar aku mau berangkat duluan biar aku jadi imam. Jadi itu sudah diterapkan di anak. Kemudian yang ketiga itu apa yang dibanggakan oleh anak saat sekolah di RA Al-Mumtaz. Nah, yang dibanggakan anak saat sekolah di RA Al-Mumtaz itu yang pertama adanya tempat atau area bermain yang cukup luas. Ini setelah kami lihat dari RA yang lain itu area bermain mereka itu kecil. Kadang anak tidak memiliki kebebasan untuk berlari atau bermain di area luar itu sangat tempatnya itu kecil, tapi di area Lintas itu cukup luas. Kemudian ekstrakurikuler yang menarik seperti cooking class, market day, membatik, menari, calistung, dan di tahun ini kami menambahkan kegiatan ekstra yaitu permainan tradisional yang dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian kegiatan pembelajaran kami itu juga tidak melulu menggunakan LKA atau pakai kertas saja, tapi kita mengajak anak itu untuk keluar kelas sehingga anak itu tidak jenuh di dalam kelas dan lebih senang belajar di luar kelas melihat secara langsung. Jadi jiwa keingintahuan anak itu semakin kita gali. Kemudian yang keempat yaitu apa yang membuat orang lain tertarik sekolah atau menyekolahkan di RA Al-Mumtaz. Nah, ini yang pertama yang membuat orang lain tertarik itu adanya program full day. Nah, program full day ini di daerah Patok itu belum ada, setahu kami itu belum ada RA yang full day sampai sore. Nah, di RA Mumtaz sendiri kami membuka full day, jadi peluang untuk orang tua yang bekerja yang tidak bisa mengasuh anaknya di rumah itu bisa bersekolah di aktivitas. Kemudian selain itu juga dari program keagamaan kami seperti pembiasaan sholat duha, hafalan, tahfidz tahsin itu sekarang ini banyak orang tua yang yang malas atau saat membersamai anak belajar di rumah. Jadi program keagamaan ini sangat membantu bagi orang tua yang tidak ada waktu atau kurang mau dalam bersamai anak saat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama adalah apa istimewanya sekolah di RI Al-Mumtaz. Yang pertama adalah mengedepankan akhlak dan karakter. Selama ini banyak organisasi yang menandakan
dulunya anak saya itu kurang sopan, nakal dan bandel, alhamdulillah setelah sekolah di MI Amunitas ini anak-anak berubah dan lebih sopan. Dan biasanya itu kalau berangkat sekolah nggak salaman, setelah beberapa hari masuk di MI tersebut anak-anak salaman. Dan saya juga ketika berangkat sekolah saya sering lihat anak-anak itu sebelum meninggalkan orang tuanya yang antri itu mereka salaman. Terus yang kedua adalah mengedepankan ilmu agama. Ilmu agama di sini adalah ada tahfidz dan taksin. Kenapa kok banyak wali santri atau wali murid kita sini yang menyekolahkan di sini? Bahkan ada sekolah yang dekat malah di sini itu karena ada tahfidz taksin. Karena di sekolahan yang lain itu belum tentu ada tahfidz taksin. Adapun itu hanya cuma buat sampingan, tidak menjadi utama. Yang kedua adalah apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua saat dan setelah sekolah di MI Amunitas. Yang pertama mempunyai jiwa dan karakter yang lebih baik. Jadi setelah sekolah di MI Amunitas ini anak-anak setelah keluar itu mempunyai karakter dan jiwa yang lebih baik. Terlihat dari yang kelas 6 sekarang itu saya tahu sendiri dari kelas 1 saya ditemani di MI Amunitas di mana nakalnya yang bernama ada namanya Java dan siapa lagi satu namanya itu sekarang setelah 6 tahun di sini alhamdulillah anaknya lebih sopan, lebih menghargai yang lebih tua dan juga alhamdulillah sekarang lanjutkan di MTS Amunitas. Terus yang kedua terwujudnya jiwa entrepreneur. Jadi alhamdulillah di MI Amunitas ini juga diadakan entrepreneur walaupun hanya sekedar ilmu tentang dasar entrepreneur dan juga diselingi untuk praktek langsung ke area PES juga alhamdulillah juga ada. Terus yang ketiga, apa yang bisa dibanggakan oleh anak yang sekolah di MI Amunitas? Yang pertama adalah adanya sekolah yang menyenangkan. Jadi ketika saya pernah menanyakan ke anak beberapa hari yang lalu, kamu bangga nggak? Kamu seneng nggak sekolah di sini? Seneng karena di sini itu temennya baik-baik, tidak ada yang nakal. Itu termasuk salah satunya yang mereka bangga dan mau sekolah di sini. Terus yang kedua adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini anak-anak itu merasa yang udah besar-besar yang kelas 5 kelas 6 itu merasa saya itu lebih baik daripada tahun-tahun kemarin karena saya itu dulu pas itu nakal dan juga kurang sopan sama orang tua. Alhamdulillah dengan sering mungkin tidak dimarahi sih ditegur sama Uwi dan Abi, alhamdulillah sekarang saya lebih baik lagi dan itu juga orang tua juga banyak yang menyampaikan ke saya. Terus nomor 4, apa yang membuat orang lain tertarik sekolah dan menyekolahkan di MI Amunitas? Yang pertama, pembelajaran lebih spesifik itu taksin. Taksin ini memang menjadi tolak ukur atau tujuan kenapa banyak yang menyekolahkan di sini karena ada juga yang nggak mau sekolah di sini itu karena ada beberapa yang ternyata kemarin itu keluar karena budaya dan juga anaknya dipindah biar nanti sekolahnya bisa ngaji buat mungkin itu menjadi koreksi buat kami kenapa kok tidak tertarik kepada takfidz yang ada di Amunitas. Itu yang selanjutnya adalah maksudnya yang ini biaya bulanan yang terjangkau. Itu kemarin banyak yang saya ketemu sekitar 4 wali murid baru itu tak tanya terakhir kenapa kok mau negara di sini karena alhamdulillah di situ kalau biayanya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu mahal nggak kalau yang lain kan banyak yang mahal tapi walaupun sekolahnya lebih bagus tapi kadang banyak udah SPP-nya mahal terus kadang banyak tarikan juga. Kalau di sini kita lihat alhamdulillah terjangkau dan insya Allah juga terlihat dari
tetangga saya yang pulang sekolah di sini ada perubahan yang lebih baik. Ya, yang disampaikan belum termasuk yang penting ya. Yang itu ya berarti selama ini jangan kita itu nggak merasa kalau punya anak seperti tidak terjadi terjadi apa atau tidak diistimewakan. Melakukan mata tidak dan sama sekali saya lah. Ya, itu oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang pertama, apa istimewanya sekolah di MTS Al-Mumtaz? Yang pertama itu terintegrasi antara pelajaran umum dan pesantrenan. Yang kedua, apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua saat dan setelah anaknya sekolah di MTS Al-Mumtaz? Yang pertama itu terhindar kontaminasi peradaban luar. Yang kedua, pengawasan 24 jam karena kita itu berbasis Islamic boarding school. Selanjutnya, nomor 3, apa yang bisa dibanggakan oleh anak yang di MTS Al-Mumtaz? Yang pertama, hubungan antara siswa terjalin dengan baik dengan bimbingan guru dan asatid. Yang kedua, wahana peningkatan soft skill untuk memupuk potensi diri. Di sini kita ada seperti masak, menyulap, kegiatan OSIS dan kegiatan yang kami laksanakan pada siang hari. Selanjutnya, apa yang membuat orang lain tertarik menyekolahkan di madrasah MTS Al-Mumtaz? Yakni adanya perubahan sikap pada anak saat sebelum dan sesudah mondok di sekolah di Al-Mumtaz. Yakni sikapnya terjadi lebih baik yang menyebabkan orang lain ingin memasukkan anaknya ke MTS Al-Mumtaz karena ada perubahan sikap. Terus selanjutnya anak jadi rajin jamaah dan adanya peningkatan beribadah. Selanjutnya hidup lebih mandiri. Mungkin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istimewanya cuma satu. Yaitu istimewa, tapi belum memikir karena terlalu banyak yang sama. Semua pesantren kan begitu. Ya, ya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the time. I will be presentation about Madrasah Aliyah Al-Mumtaz Plus. Apa istimewanya sekolah di Madrasah Aliyah Al-Mumtaz? Yang pertama jelas satu pengunggulan, peningkatan dan juga pendisiplinan, penilaian mengenai akhlakul karimah. Jadi bagaimana para santri, siswa-siswi mempunyai akhlak yang benar-benar bagus, baik pada sesama, orang tua, dan juga lingkungan. Kemudian yang istimewa di MA adanya pembelajaran test out. Pembelajaran test out ini merupakan sebuah modifikasi pembelajaran
yang secara garis besar ini merupakan sebuah implementasi pembelajaran di berbagai negara maju. Karena apa? Karena jelas pemilihan pembelajaran yang sangat aplikatif, namun tidak semua berdasarkan atau diberikan secara materi, tapi benar-benar ditujukan pada pembelajaran aplikatif, sehingga di MA pembelajaran materi hanya sedikit, hanya 30%, kemudian yang lain praktek yang aplikatif diunggulkan sebanyak 70%. Dari ini istimewa adalah sekolah MA ini di Madrasah Aliyah ini tidak banyak pembelajaran materi atau mata pelajaran, sehingga tidak membebani para siswa-siswi. Kemudian selanjutnya ada keistimewaan di bidang entrepreneur, karena Madrasah Aliyah juga selain terakreditasi A, kemudian menjadi madrasah unggulan nasional keterampilan di bidang tata boga dan juga tata busana. Selain itu ada juga unit-unit yang berkembang lainnya seperti unit sablon, kemudian unit batik, unit emklin, dan lainnya. Kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis Android atau digital, yang bukan hanya untuk pembelajaran tapi juga diberikan edukasi bagaimana menggunakan atau memanfaatkan digital atau Android dengan baik untuk secara sosial media ataupun untuk mengakses internet. Kemudian adanya kelas alam dan juga program minat bakat anak yang dikembangkan, yang terus di-push dan terus di try hard dan juga diekspos. Kemudian ada juga penilaian anak yang tidak disamaratakan, tetapi penilaian disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Jadi tidak terkesan seperti meratakan gunung dan juga meninggikan lembah. Penilaian juga bukan hanya mengenai kognitif, tapi berbasiskan dengan afektif, kemudian psikomotorik, kemudian baru kognitifnya. Kemudian penciptaan etos kerja yang bagus dan juga peningkatan skill bahasa, yaitu bahasa Jawa, kromo inggil, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Arab, yang bukan hanya anak bisa berbahasa namun terbiasa, sehingga dari kebiasaan itu mereka bisa mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk poin 2, yakni apa yang bisa dibanggakan orang tua saat dan setelah anaknya sekolah di MA Al-Mumtaz. Yang pertama, insya Allah mungkin jelas seperti yang sudah disampaikan, yakni meningkatnya sikap yang bagus atau berakhlakul karimah. Dari cara meminta sesuatu, kemudian dari cara bersosialisasi di masyarakat, kemudian meningkatnya berbagai keterampilan dan skill, dan juga etos kerja yang baik, sehingga dari kebiasaannya disiplin dan juga dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di madrasah, bagaimana di madrasah, kemudian bisa menjadikan kebiasaannya, sehingga anak bukan hanya pintar di kognitif dan juga di keagamaan, tapi juga pintar dalam berbagai skill. Kemudian juga bisa atau mampu membuat sebuah produk sendiri yang kemudian punya skill sendiri dalam bidang marketing, karena dibantu dengan bagusnya public speaking tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang dibanggakan oleh anak yang sekolah di Madrasah Aliyah? Yang pertama, terdapatnya fasilitas penunjang, fasilitas dan juga alat mesin yang representatif untuk pembelajaran entrepreneur. Kemudian guru-guru yang ramah, yang asik dan menarik, dan juga memiliki berbagai metode pembelajaran yang unik. Kemudian anak-anak juga bangga karena bisa mendapatkan pengalaman dari berbagai temannya, kemudian dari berbagai pelajaran yang mereka
mereka dapatkan. Di lain itu, anak-anak juga bisa bangga karena dari madrasahnya bukan hanya bisa bagus di dalam akademik, tapi juga bisa bisa tampil, bisa unjuk gigi di di kancah nasional bahkan dengan cara mengikuti berbagai perlombaan baik secara online maupun offline di bidang akademik maupun non akademik, sehingga merasa dan juga bangga bahwa madrasahnya tidak tertinggal daripada sekolah-sekolah maupun sekolah favorit yang lain. Kemudian yang keempat, apa yang membuat orang lain tertarik menyekolahkan di MA? Ini jelas satu, penanaman atau penciptaan karakter berakhlakul karimah. Yang kedua, penciptaan anak-anak yang berjiwa entrepreneur. Jadi entrepreneur bukan hanya masalah skill tapi juga bisa menjiwai. Kemudian terciptanya jiwa yang mandiri dan juga etos kerja tinggi. Kemudian terciptanya karakter yang juga 5T, yakni takwa, tangguh, tanggon, tanggap, dan terengginas. Kemudian dapat terjauh dari pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan juga penyalahgunaan atau dapat meminimalisir dari kecanduan gadget dan juga penyalahgunaan elektronik maupun internet. Kemudian bisa dapat pengalaman dan teman dari berbagai wilayah. Kemudian yang insya Allah juga bisa lebih banyak dapat bermanfaat di masyarakat. Thanks a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang diskusi kami. Yang pertama, apa istimewanya mengaji di Madin Al-Mumtaz? Yang pertama, bisa mengetahui ilmu agama dan mengaplikasikannya. Yang kedua, bisa belajar kitab kuning beserta telaah nawiyah dan sosialnya walaupun belum maksimal dan dikatakan belum seperti pondok-pondok yang lain. Yang selanjutnya, santri bisa selain belajar juga mengajarkan dan mengamalkannya. Terus selanjutnya, pengajar sudah ada beberapa pengajar yang menjelaskan kitab dengan teks Indonesia bukan teks Jawa. Terus selanjutnya, apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua saat dan setelah anaknya mengaji di Madin Al-Mumtaz? Jawabannya, sang anak dapat melakukan ibadah sesuai tuntunan dan mengetahui dasar atau dalilnya, dan bisa mengaji atau membaca Al-Quran sesuai tajwid dan menghafal Al-Quran bagi jurusan hadis. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang dibanggakan oleh anak atau santri yang mengaji di Madin Al-Mumtaz yang sudah berjalan, yakni santri bangga mendapatkan sertifikat imtihan sesuai jurusan dan tingkatannya atas ketercapaiannya dalam menghatamkan kitab atau Quran. Terus yang keempat, apa yang membuat orang lain tertarik atau menyekolahkan atau mengaji di Madin Al-Mumtaz? Yang pertama, adanya bukti dari santri yang sedang mengaji di Madin Al-Mumtaz atas ketercapaiannya atau prestasinya. Yang kedua, adanya dokumentasi atau kegiatan Madin seperti imtihan yang diposting di media sosial Madin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa
istimewanya tinggal di asrama Muntas. Yang pertama, terdampingi 24 jam oleh pendamping. Memang pada minggu-minggu ini bahkan pendamping berolahraga. Ketika ada anak yang kabur kita oyak, itu juga termasuk para pendamping itu berolahraga untuk pada mengawasi selama 24 jam. Istimewa ya. Yang kedua, diajarkan sopan santun. Alhamdulillah bahwa wali-wali santri, beberapa wali santri menanggapi kenapa kok memondokkan anaknya di Al-Muntas, karena ketika tadinya di rumah sebelum mondok anaknya istilahnya akhlaknya kurang, sopan santun sama orang tua kurang. Tetapi ketika dipondokkan di pondok pesantren Al-Muntas, alhamdulillah ketika ada orang tua, ada orang yang lebih tua menunduk, berpapasan, salim dan sebagainya. Itu bukti bahwa pondok di Al-Muntas itu istimewa ya di situ. Bahkan ketika saya berkunjung ke pondok-pondok pesantren lain, ke Al-Imdad, As-Salafiyah, Al-Munawir, Al-Maksum, Padanaran dan lain sebagainya, ada bahkan ketika ada orang tua atau yang lebih tua itu cuek, kecuali As-Salafiyah yang alhamdulillah belajar juga dari kita. Artinya apa? Bahwasanya inilah termasuk keistimewaan di Al-Muntas, makanya kita pertahankan. Kemarin pun juga ketika ada Pak Pari menyampaikan ke saya bahwasanya saya mau meniru Al-Muntas terkait dengan diajarkan sopan santun. Nah, itu artinya bahwa metode sopan santun di Al-Muntas ini ditiru oleh banyak kalangan. Terus yang ketiga, dilatih kemandirian. Dilatih kemandirian ini anak-anak bisa bangun jam 3, bahkan jauh dengan orang tua, dan melatih leadership ketika mereka jadi kakak kelas atau mungkin kelas aliyah dimulai kelas 11 dan kelas 12, mereka bisa dijadikan sebuah pengurus atau mendampingi anak-anak. Artinya mereka juga mendapatkan mental atau mungkin pelatihan yang kemandirian. Terus yang keempat, jamaah selalu terjaga baik, sunnah maupun fardu. Ya itu termasuk istimewanya kita. Di pondok-pondok lain pun juga bahkan masalah jamaah pun dibiarkan atau enggak ditegaskan. Ya terutama pondok salafi gitu ya. Tapi di Al-Muntas kita menjaga atau menegakkan, mendisiplinkan jamaah. Nah di situ keistimewaan kita. Bahkan ketika mereka pulang, anak-anak pulang tadi pagi, saya disampaikan atau dibilangin sama salah satu wali santri yang tadi pagi datang, ketika anak-anak terutama kelas 7, ketika anak pulang itu dia nggak tahajud aja, bilang sama ibunya, mohon maaf bu, saya nggak tahajud tadi karena ketika di rumah itu keenakan, beda dengan di pondok. Jadinya ya mereka ketika di rumah nggak jamaah aja, nggak di masjid atau nggak tahajud, ada rasa ada yang kurang. Terus yang kelima, dilatih kedisiplinan. Ya kami di pengurus dan juga berkomitmen untuk mendisiplinkan santri-santri agar santri ini terbiasa untuk tepat waktu dan juga ketika ada kegiatan apapun juga cepat tanggap. Itu untuk yang istimewa tinggal di asrama Al-Muntas. Yang kedua, yang dibanggakan orang tua anaknya di Al-Muntas, yang pertama yang tadi saya sampaikan, sopan santun juga. Yang tadi saya ceritakan, ada anak yang pulang di rumah berubah gitu.
Terus yang kedua, etos kerja tinggi. Makanya di atas juga beda dengan pondok-pondok lain, diajarkan etos kerja tinggi, sebuah kerja bakti dan macul. Alhamdulillah jikalau seorang anak kelas MTS saja kelas 9 itu bisa macul. Beda dengan sekolah-sekolah lain maupun pondok-pondok lain. Terus yang ketiga, membantu orang tua ketika di rumah. Nah ini terutama seorang santri putri yang bisa masak. Kebanyakan santri putri di luar sana di umur 17-18 itu belum bisa masak. Tapi di Al-Muntas diajarkan untuk bisa masak. Alhamdulillah juga anak MTS kelas 7 juga diajarkan memotong cabai atau mungkin ngiris terong, sayur dan lain-lain sebagainya. Ini bukti bahwa di Al-Muntas itu betul-betul diajarkan kemandirian, bisa masak, bisa macul dan lain sebagainya. Terutama ketika di rumah ikut rewang sama warga-warga kemasyarakatan. Terus yang keempat, dilatih peduli dengan sesama atau lingkungan. Ini mungkin saya juga ada ya beberapa pondok yang mungkin tidak diajarkan tentang kebersihan lingkungan, beda dengan Al-Muntas yang betul-betul diajarkan ke lingkungan, bahwanya pagi hari maupun sore hari anak-anak diajarkan atau bahkan diarahkan untuk bersih-bersih lingkungan. Walaupun terutama yang putra sekarang ini gedungnya belum semegah, masih ada pembangunan, tetapi insya Allah besok akan menjadi yang dibanggakan oleh anak-anak. Terus yang ke-7, diajari untuk berlaku hemat. Makanya ketika jajan di Al-Muntas dibatasi. Walaupun begitu ada wali santri yang berkomentar, "Mbok, sambangan atau kiriman barang wali santri itu jangan 1 bulan sekali ketika hatpaing, tapi seminggu sekali." Gitu. Nah ini kan juga nggak mengajarkan tentang berlakunya hemat. Terus yang ketiga yang dibanggakan oleh anak, bisa lebih memanage waktu dengan baik. Yang kedua, dilatih peduli sama lingkungan. Yang ketiga, dilatih sopan santun. Yang keempat, dilatih mental. Yang kelima, santri baru tidur pakai dipan. Walaupun juga ada santri lama yang iri. Yang keenam, dilatih etos kerja tinggi, kerja bakti, ngecor, dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh, adanya pasar malam, hatpaing, dan ziarah, dan pengajian akbar ketika harlah. Makanya sekarang ini banyak santri-santri yang menanyakan kepada guru maupun pengurus kapan harlah diadakan, gitu, karena menunggu azahir. Yang keempat, hal yang membuat orang lain tertarik memondokkan di Al-Muntas, yang pertama akhlaknya. Ini yang tadi kami sampaikan tentang akhlak juga. Yang kedua tentang wirausaha. Ya mungkin itu cukup sekian dari saya. Selamat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentang pelayanan Pak. Yang Aku tak rumah nih kalau rekor panggilan alam. ditunggu buatan. Ditunggu buatan. Ditunggu buatan. Ditunggu buatan. Nah, untuk yang pertama terkait dengan istimewanya di PIPA, yang pertama istimewanya ya pelayanan terpadu di mana ada 3-in-1 yaitu keuangan, administrasi dan networking yang tidak dimiliki
lembaga lain, walaupun dalam uh, pondok lain pun juga sudah mulai seperti itu, yaitu PTSP, tapi kita menggunakan istilah pipa. Kemudian langsung tanggap kalau ada tamu yang datang. Kemudian pelayanan berbahasa Inggris, walaupun dari teman-teman kurang, tapi saya minta tolong untuk terus, entah itu kepada satid maupun kepada santri, terlebih kepada tamu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dibanggakan orang tua dengan pelayanan di PIPA itu yang pertama, kemudahan dari sisi perizinan, entah itu surat keterangan siswa untuk bisa daftar PKH atau KKS, kemudian surat keterangan pindah bagi yang pengen pindah, kemudian pengambilan ijazah. Kemudian kalau ada tamu yang datang kita tanggapi sehingga tidak langsung dicueki. Kemudian pelayanan dari via online ini walaupun di luar jam dan hari kerja tetap kita layani karena mengikuti kaidah pondok yang mana pelayanan tidak mengenal waktu, tapi ya ini jadi momen kita untuk tidak membuat wali santri menunggu. Nah itu mungkin juga admin yang lainnya ya walaupun jadi tugas, tapi ya ini jadi perhatian bersama terutama di admin-admin yang ada di lain. Kemudian cek keuangan, karena orang tua juga sering banyak ngecek keuangan langsung di WA admin bank, nanti bank langsung pengecekan, terutama bagi yang uang jajannya habis. Kemudian apa yang bisa dibanggakan anak yang di pelayanan PIPA, yaitu peminjaman inventaris yang tidak ada di madrasah seperti laptop dan proyektor dengan jaminan kartu. Kemudian kemudahan cek uang jajan, kemudian kemudahan perizinan berupa dari siswanya sendiri kalau ingin minta surat keterangan pindah atau surat keterangan siswa untuk pengurusan di rumah untuk pengajuan beasiswa mungkin, atau pengajuan PKH ataupun perizinan legalisir, terutama bagi alumni yang masih di Al-Mumtaz, misal di sekolahnya di RA kemudian lanjut ke MI maupun seterusnya. Kemudian apa yang membuat orang lain tertarik dengan pelayanan di PIPA, yaitu kemudahan informasi terkait dengan, bahkan juga dibimbing untuk registrasi santri baru sehingga tidak menimbulkan kebingungan mau daftar di mana. Kalau kontak di WA PIPA langsung dibantu untuk mendaftarkan, sehingga terjadi peningkatan. Mungkin bisa dicek di kepala lembaga yang kemarin daftar berapa sekarang berapa, ada mengalami peningkatan, dan itu juga salah satunya juga kemudian informasi dari yang masuk di PIPA ditindaklanjuti. Kemudian informasi tentang pondok, sehingga akhirnya juga ada beberapa yang akhirnya infak di Al-Mumtaz, kemudian memberikan jasanya. Salah satunya itu kalau ada yang mau infak langsung disalurkan ke bank, kemudian ada yang mau material juga langsung ke bank. Kemudian ada juga yang jasa potong rambut yang jadi rutinan ya, yang asramaan yang tiap-tiap bulan kemarin, itu juga salah satunya. Kemudian kunjungan yang fleksibel, biasanya kenapa banyak kunjungan di Al-Mumtaz ya, bahkan kalau kunjungan itu kayak tiap bulan, apalagi sebelum pandemi dan sekarang sudah mulai pulih, yaitu karena kunjungan di Al-Mumtaz itu fleksibel asalkan tidak bersamaan dengan agenda pondok yang tidak dapat diganggu, salah satunya terkait dengan Al-Mumtazan. Jadi kunjungan yang fleksibel, yang penting nggak di hari Sabtu pas Al-Mumtazan gitu, karena karena nggak boleh ada acara agenda lain. Kemudian
Selanjutnya, ini yang kalau bagi lembaga lain ya, karena ini konteksnya orang lain, berarti di lembaga lain walaupun dia mumtaz, yaitu membantu perawatan inventaris lembaga yang rusak. Lebih banyak kalau proyektor, kemudian laptop, printer, gitu Pak. Kemudian sarana prasarana lain bisa langsung ke pipa. Nanti terkait dengan keuangan yang bisa ke Mbak Penny, ke administrasi bisa ke saya, kemudian sarafas bisa ke Pak Yasin. Jadi 3 in 1, karena walaupun di pipa tapi gitu, jadi teman-teman bisa memaksimalkan sehingga bisa fokus dalam kemutuan pendidikan anak dan juga kemutuan lembaga masing-masing. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pipa itu kita melaksanakan wajib servis, terutama bidang administrasi, sehingga harapannya nanti betul-betul pipa itu bisa melaksanakan smart service. Oke Pak, Pak Dina ini ya, Pak Sanggitnya. Baik, Pak. Terkait dengan ini semua, yang saya dengarkan dari RA sampai IPA itu sangat bagus sekali narasinya, Pak. Itu sebaiknya itu bikin narasi dan disampaikan ke publik. Sebenarnya kalau ini tadi didengar oleh ibu-ibu di luar sana, daya tarik anaknya itu sangat luar biasa. Kita belum sampai ke situ. Sebab itu narasi-narasi seperti tadi dipublikkan di media sosial, dan betul-betul nanti bagi ibu atau orang tuanya itu akan sangat tertarik. Kalau dengan kita sendiri ya nggak akan terdengar di sana. Sebab itu kita itu ya narasi seperti itu, tapi kenyataannya seperti ini lah gitu loh. Makanya kita ini coba kita mempublikasikan ke berbagai media sosial dan ke berbagai warga. Seperti itu. Jadi memang ini luar biasa narasinya kalau saya dengarkan. Bagus. Cuman belum terdengar oleh luar sana. Gitu loh. Seperti itu Abah. Jadi memang kita membuka diri, mengepost ke luar sana biar terdengar oleh orang lain. Seperti itu, mungkin itu. Penekanan saja. Nuwun. Terima kasih. Tahun ajaran baru dimulai kapan ini? Besok Senin. Sudah siap? Sudah Senin, Pak? Belum ada. Masa belum? Sudah? Nah, teman-teman, apa yang sudah jenengan sampaikan tadi, saya bertanya-tanya ini asumsi apa sudah realita, dan tapi oke lah kalau mau menyatukan asumsi realita dan bencana. Apa gedobos ngapusi karena hanya angan-angan, wallahu a'lam bishawab. Tapi nyatanya setiap tahun cukup banyak yang melorot dari Al-Miftas, mengundurkan diri. Ya. Terus yang kedua, asli pada shot. Ini yang
yang masuk ke Alumtas tahun ini menurun. Ya kan? Wa asli merespon. Artinya bahwa apa yang membuat orang lain tertarik ke Alumtas itu perlu menjadi pemikiran dan tentu penelitian. Jadi kalau perlu ada litbang ini yang meneliti ke sana. Jadi salah satu keberhasilan sebuah market itu adalah tatkala sebuah produk itu dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar. Nah, mungkin ada sesuatu yang menjadi menjadi cita-cita kita bersama, tapi ada sesuatu yang belum menjawab kebutuhan umat, kebutuhan pasar. Pada saat kita memiliki idealisme dan kemudian hanya bercokol pada idealisme saja tanpa mengukur kebutuhan pasar, maka tentu akan menjadi sesuatu yang istimewa tapi gharib. Gharib itu asing, tidak diminati. Pesantren yang salah tanpa ada pendidikan formal kemarin itu sempat tinggal, sehingga pesantren yang tidak ada formalnya itu menjadi gharib dan muridnya menjadi sedikit. Nah sekarang sudah latah agar muridnya banyak, sekolah-sekolah atau pesantren membuka sekolahan. Nah, pertanyaannya sudah membuka sekolahan ke Alumtas tetap sedikit. Nah, ini kan perlu ada penelitian nih. Ya, perlu ada penelitian. Di Madrasah Ibtidaiyah ada testimoni dari wali santri suka sekolah di MI Alumtas karena biaya terjangkau. Tapi masih ada yang keluar juga, dan masih ada yang keluar juga. Dan nyatanya yang daftar juga sedikit. Nah, jadi kalau tadi ada banyak yang kesini karena ini, lah banyak emang perlu. Ya iya, kalau bahasa Arab telu wis jamak banyak ya. Tapi dari kali kebanyakan yang kesini, banyak yang kesini, tapi banyak ini mau ora 10. Nah ini kan berarti banyak tapi tak terminati kan. Maka ini perlu pemikiran. Kita komitmen untuk berkembang lebih baik, enggak? Salah satu ciri bahwa lembaga kita berkembang apa? Siswanya banyak. Maka yuk kita coba pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dominasi dengan wali santri merasa bangga, wah santri senang, orang lain tertarik, gitu kan ya? Nah, bahasa itu tadi itu coba kita munculkan. Kalau yang istimewanya kita mencoba mengambil 2. Istimewanya satu adalah idealisme kita, yang kedua mengikuti pasar. Kita tetap harus mencoba memadukan dua unsur itu ya.
bisnis ini peluang, bisnis juga ya peluang. Nah, makanya uren-uren panjang dengan tadi tolong dinarasikan menjadi sebuah implementasi keistimewaan Al-Mumtaz, Madrasah Aliyah Al-Mumtaz, implementasi keistimewaan Madrasah Sanawiyah Al-Mumtaz. Tapi tolong ini ditulis dalam kata kerja operasional untuk mewujudkan yang disampaikan tadi. Dibuat kata kerja operasional. Jadi memang ini kegiatan, bentuknya kegiatan. Kegiatan apa yang bisa memunculkan 4 itu tadi? Nah, itu tulisannya gitu, nomor uraian kegiatan jenengan boleh menulis garis besarnya, tapi harus ada operasionalnya. Satu contoh agar mewujudkan keistimewaan Al-Mumtaz. 1. Pelaksanaan bahasa Inggris, bapaknya gitu ya. Speaking English D. 2, apalagi yang membuat istimewa. Terus kemudian waktu itu kalau bahasa Inggris Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bahasa Jawa Kromo Inggil waktunya Sabtu Minggu, gitu ini kan langsung. Kemudian yang kedua, nomor 2, nanti ada ABC ya, nomor 2, agar orang tua bangga. Kegiatan ini dan seterusnya. Nah, itu ditulis waktunya, kemudian jenengan di sekolah itu memilih PJ-nya siapa. Nah, sangat penting jenengan membuat indikator keberhasilan. Jadi membuat program jangan sampai nggak ada indikator keberhasilan. Sampai sudah memandang ini, dikatakan berhasil itu jikalau demikian. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila 85% anak mencapai KKN. Gitu ya, itu indikator keberhasilan yang terukur. Tidak boleh berbunyi ini indikator keberhasilan mayoritas anak. Mayoritas anaknya nggak jelas, tidak terukur itu. Harus diukur. Jadi nanti kalau ditanya berhasilnya Pak, berhasil. Buktinya apa? 75%. Datanya mana? Nah, begitu. Datanya mana? Jadi statistik itu sangat penting di dalam mengukur sebuah keberhasilan. Sampai saat ini kan kita belum punya statistik ya. Statistik lulusan juga belum punya ya. Statistik alumni yang berani mendirikan usaha juga belum ada. Padahal itu kan jadi tolak ukur keberhasilan kita kemarin ya. Belum ada gitu. Cuman saya mau menuntut kan mesane karena SDM ya. Tetapi mestinya ya nanti ada.
Jadi sekali lagi apa yang menjadi program mesti ada indikator keberhasilan yang terukur. Tuh. Terus kemudian ini juga nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tapi betul-betul kita komitmen untuk melakukannya setidak-tidaknya 1 tahun ini. Kemudian penting juga cara penilaian alat ukur. Alat ukur ini mau pengamatan apa survei wali santri apa mau pakai alat apa atau tes tulis. Nah, syukur-syukur nanti kalau ditambah, tapi saya nggak mewajibkan. Syukur-syukur kalau ditambah, ini ada biaya dan sumber dana. Nah, ini saya harap jenengan tulis, dimatangkan, terus nanti kalau sudah matang jadi di banner dipasang di kantor. Sehingga pengunjung yang datang ke kantor itu tahu istimewanya Almuntas apa. Gitu. Kemarin kita mencoba untuk menggali sampai di mana masing-masing madrasah itu mengejar target output, ya, baik target output yang umum maupun target output yang khusus. Penilaian saya melalui pancingan tatkala kealmuntasan tapi ini asumsi, belum by data. Tapi kan satu persatu pernah saya tanya itu, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu maka disimpulkan lebih daripada 75% kru Almuntas tidak mengerti, tidak menjiwai, dan apa yang dilakukan tidak mengarah kepada target output Almuntas. Ya? Loh, wong target output ora ngerti loh arep nglaksanakne piye. Nah, berbeda lagi kalau hafal, kemudian betul-betul menuju ke sana. Nah, itu menjadi koreksi ini penutupan tahun pelajaran 2021-2022, ya. Sekarang akan membuka tahun 2022-2023 menjadi lebih baik karena planningnya lebih jelas, kan? Nah, yang ditulis ini adalah yang istimewa, yang membanggakan. Sementara yang biasa-biasa saja ya berjalan seperti biasa. Do you understand? Ya. Nah, monggo. Kalau tahun pelajaran dimulai besok Senin, maka kalau saya minta besok hari Sabtu kepala lembaga untuk mempresentasikan, tentu repot karena kedatangan wali santri baru, ya. Nah, hari Jumat saya ajak kepala lembaga untuk rapat melaporkan ini. Harapannya minggu pertama di bulan minggu pertama masuk besok, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nanti sudah jadi banner yang dipasang di kantor guru, kantornya masing-masing. Dan itu nanti share siarkan termasuk nanti apabila keberhasilannya di indikator betul-betul, jadi tidak hanya berdasar asumsi, setiap keberhasilan itu share sebanyak-banyaknya sehingga stakeholder Almuntas semuanya akan tahu.
Nah, semua akan tahu itu. Nanti kalau ternyata tidak benar, orang tua akan menanyakan, mengkritik, artinya perhatian. Ya. Jikalau benar, mereka akan memantapkan pengakuan. Jadi, kalau stakeholder mengakui, memantapkan, berarti pasti nanti Anda puas bilang sama teman, tidak puas bilang sama kami. Ya, di customer service gitu ya. Ngoten Bapak Ibu ya, kita pokoknya belajar berorganisasi, berlembaga yang semakin baik ya. Amuntas naik kelas. Gitu. Nah, untuk melengkapi ini saya menganjurkan. Tadi saya tanya ini asumsi apa beneran apa sudah berdasarkan testimoni gitu. Nah, apa yang anak menjadi senang jenengan boleh melakukan apa istilahnya survei ke anak-anak. Apa yang dibanggakan disenangi wali santri jenengan juga boleh meminta testimoni dari mereka. Dan testimoni itu alangkah baiknya direkam. Nah, besok kita buat brosur. Testimoni yang baik itu ditulis. Testimoni yang baik itu ditulis. Kalau perlu tentang keberhasilan ini testimoninya direkam di video, masuk ke YouTube. Nah, gitu. Wayai ngono kuwi. Testimoni wali santri itu bilang kalau di Al-Muntas anak saya menjadi sopan. Santri-santri Al-Muntas itu sopan-sopan gitu. Terus di YouTube-nya diperlihatkan kalau ada tamu pada salaman, pada video, pada chat-chat ya. Itu dibuat. Ini marketing. Itu tolong kepala lembaga memimpin. Saya kira kalau mau dilaksanakan mulai sore ini ya monggo ya. Terus kemudian besok Jumat mau setelah zuhur apa mau pagi kepala lembaga. Nah, setelah zuhur kok kayak kerepotan mempersiapkan hari besoknya. Oke. Apa? Penerimaan rapot kan gampang, cepet mau jam 11 atau jam setengah 11 cukup lah. Apa undang wali santri? Enggak kan, mau bagi anak-anak kan? Tak kira cepet itu. Ya monggo mau jam berapa nanti pimpinan kumpul. Harapannya Senin wis siap. Hari ini sore ini menugaskan untuk testimoni dan survei ke anak. Saya kira kan sambil mau ketemu takoni ini saja. Gimana? Pagi atau sore? Pagi. Oke. Jam 8 ya. Apa kurang isu sisa kayak rampung kayak pembagian rapor. Jam 7? Ya. Apa rentangi Bu Amalia? Enak golek sing turun juga.
Apa malah gandoli tangi. Nah ini anu loh Pak Nanang, setelah kepegawaian besok juga ada testimoni ini tentang penilaian pegawai apa yang istimewanya Al-Mumtaz, apa yang membuat Anda bangga dan senang di Al-Mumtaz. Nyatanya kok saya oke sing metu itu dia nanti apa iya karena bayarnya kurang, kan penghargaan katanya tidak mesti dengan uang gitu itu apa kurang bebas untuk bar pulang oleh mulai gitu jadi plus minus nanti ya itu diadakan itu. Oke, sebelum kita tutup, have you visit untuk pengisian ini? Ya. Kalau yang untuk rilis program di Alia, Ya silahkan diganti. Silahkan diganti. Ini menyusun baru. Juga begini, teman-teman. Teman-teman yang ada di asrama zona 1 dan 2 sudah saya umumkan untuk wajib bahasa Inggris mulai hari kemarin ya, mulai hari kemarin, dan nanti pelanggarnya kita sudah memulai follow up. Ada apa? Follow up-nya, catat dan seterusnya sampai nanti membentuk mahkamahullah. Mahkamahullah ini bahasa Inggris ya, Pak. Speaking justice. Language justice ya. Kita mulai dari mohon dukungannya. Terus kemudian di pelayanan publik santri, saya berharap bahasa Inggris ya. Kemudian jenengan yang bincang-bincang, terutama yang didengar santri sudah memperdengarkan bahasa Inggris, karena bahasa itu kebiasaan ya, bahasa itu kebiasaan.